kenalin, aku Valari Krasna Dewi. Dan aku Veronica Krasnasari, bisa dipanggil Vero dan Vali. Halo, aku Grita, creator dari channel Grita Agatha. Content creation udah bukan cuma hobi, tapi juga profesi. Siapa bilang berprofesi jadi YouTuber gak menjanjikan? YouTube adalah platform di mana kamu bisa menyuarakan pikiranmu melalui video. Main musik, gaming, traveling, makan, tidur, apapun yang kamu mau bisa dijadikan konten untuk ditonton jutaan orang di seluruh dunia. Course ini akan membantu kamu menggapai impian menjadi YouTube content creator dengan ribuan bahkan jutaan subscriber. Seperti aku, Tim Tuan, Skin Indonesia, Fatia Izati, Agung Hapsa, Arif Muhammad, Tasya Farasya, Next Carlos, dan masih banyak kreator lainnya. Di sini, kamu tidak hanya belajar bagaimana membuat konten sosial media sebagai hobi, tapi juga sebagai profesi yang bisa kamu geluti. Sederhananya, kamu mengerjakan apa yang kamu suka dan dibayar. Bahkan bisa sampai jutaan rupiah per videonya. Menyenangkan, bukan? YouTuber terkenal seperti Raditya Dika, Lia Ricis, dan Atta Halilintar bisa berpenghasilan di atas 500 juta setiap bulannya. Di course ini, kamu akan mempelajari semua hal yang dibutuhkan untuk menjadi content creator profesional. Mulai dari mengenali industrinya, membuat personal branding yang kuat, dan menemukan keunikanmu sendiri. Juga, kamu akan mempelajari bagaimana caranya membuat konten yang baik dari pencarian ide hingga jadi konten yang siap ditonton orang banyak. Tidak hanya itu, kamu juga akan mempelajari cara mendapatkan viewers dan subscriber, membuat strategi supaya channelmu makin besar, dan cara-cara mendapatkan penghasilan dari YouTube. Kami para expert akan membantu kamu langkah demi langkah hingga kamu bisa menjadi seorang YouTuber, content creator, profesional yang handal. Saya Veronica Krasnasari. Saya Valari Krasna Dewi. Aku Grita Agatha akan memandu kamu langkah demi langkah hingga kamu bisa menjadi seorang YouTube content creator profesional yang handal. Siapkan dirimu untuk menerima semua materi yang akan kami berikan. Tetap fokus, jangan lewatkan sedikit pun materinya. Karena bisa jadi hal-hal kecil yang kamu lewatkan justru yang berperan penting dalam perjalananmu menjadi seorang content creator. Jadi, tunggu apa lagi? Mulai perjalananmu jadi YouTube content creator sekarang juga. Hai guys, balik lagi sama aku Valerie. Di zaman dengan teknologi yang serba maju ini dan mudahnya mengakses internet, mengakses sosial media juga udah jadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Siapapun bisa mengonsumsi ataupun menciptakan konten di sosial media. Loh, berarti kita semua bisa dong jadi content creator? Iya, betul banget. Siapapun bisa jadi content creator. Tapi, apa yang membedakan antara content creator amatir dan content creator profesional? Content creator profesional adalah content creator yang melakukan content creation sebagai sebuah profesi. Content creator bisa dijadikan profesi. Emang seberapa menghasilkan? Coba kamu bayangin. Berdasarkan data dari We Are Social, 150 juta penduduk di Indonesia aktif menggunakan sosial media. Dan 88%-nya menggunakan YouTube. Mereka menghabiskan rata-rata 3 jam 26 menit setiap harinya di sosial media dan 59 menit di YouTube setiap harinya. Katakanlah mereka mengonsumsi satu konten setiap 3 menit. Bayangkan ada berapa konten YouTube yang dikonsumsi setiap hari oleh setiap orang di seluruh Indonesia. Nah, sekarang pilihanmu, mau jadi konsumen atau mau jadi produsen. Konten di sini bukan sekedar hiburan. Konten bisa mempengaruhi cara pandang dan perilaku para penontonnya. Bayangkan kalau kamu bilang baju ini bagus nih. Terus 1 juta penonton kamu juga berpendapat yang sama. Dengan kekuatan sosial media yang begitu besar, banyak opportunity yang bisa kamu manfaatkan jika kamu tahu ilmunya dan mengerti cara memanfaatkannya. Dan berprofesi sebagai YouTuber, kamu nggak hanya mendapatkan penghasilan, tapi juga bisa memberikan social impact untuk banyak orang. Misalnya, Jebrow Jalan-Jalan Men. Kalian tahu nggak?
Melalui konten travel vlognya, ia mempromosikan destinasi wisata dalam negeri supaya orang-orang bangga dengan kekayaan alam dan budaya negeri sendiri. Terus ada Tara Arts dan tim Tuan. Selain membuat konten-konten yang menghibur menggunakan visual efek yang bagus, ia juga membuat video tutorial untuk membuat visual efek dan videografinya tersebut. So, you can make impact while also make a living. How great is it? Kekuatan sosmed yang begitu besar juga lebih menggiurkan untuk brand ketimbang offline marketing. Di sosial media, kamu bisa menjangkau audiens yang lebih banyak daripada offline atau bicara langsung. Dan di saat bersamaan, kamu juga bisa menjangkau target yang lebih spesifik. Data dari Indonesian Native Advertising and Influencer Marketing Report 2018 menunjukkan 70% perusahaan yang ia wawancarai menggunakan metode paid social media post dan 49%-nya menggunakan branded content. Ini menunjukkan bahwa peluang content creator untuk bekerja sama dengan berbagai brand sangat besar. Brand bisa berkomunikasi dengan audiens melalui konten yang dikonsumsi oleh audiens. Disinilah peran content creator sebagai mediator antara brand dan audiens melalui konten yang kita buat. Jika dalam dunia finance ada istilah cash is king, dalam content creation ada istilah content is king. Konten disokong oleh community and collaboration. Kita akan pelajari lebih lanjut tentang community and collaboration di kelas-kelas berikutnya. Setelah ini, kita akan membahas hal-hal dasar yang penting untuk seorang YouTube content creator, yakni menentukan personal branding, Hai, balik lagi sama gue, Vero. Kita lanjut lagi ya. Pada praktiknya, content creator terbagi ke dalam beberapa klasifikasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Klasifikasi tersebut bisa menjadi pertimbangan brand untuk bekerja sama dengan content creator. Pertama, secara kuantitatif. Secara kuantitatif, content creator baik YouTube maupun sosial media lain dibagi berdasarkan jumlah subscriber, yaitu nano influencer dengan subscriber 1.000 sampai 10.000, kemudian micro influencer dengan subscriber 10.000 sampai 100.000, dan apabila sudah lebih daripada 100.000, kamu akan mendapatkan Silver Play Button Award dari YouTube. Selanjutnya, macro influencer dengan subscriber 100.000 sampai 1 juta. Dan apabila sudah sampai 1 juta, kamu akan mendapatkan Gold Play Button Award dari YouTube. Dan terakhir, mega influencer dengan subscriber di atas 1 juta. Jika sudah sampai 50 juta, kamu akan mendapatkan Diamond Play Button Award dari YouTube. Lebih banyak subscriber tidak selalu lebih bagus. Misalnya, subscriber kamu hanya 10.000 dan creator lain 100.000. Tapi sebuah brand membutuhkannya nano influencer, maka kemungkinan besar kamu yang akan dipilih. Tiap kategori punya peran masing-masing, termasuk bagi brand dalam hal marketing. Karena yang paling penting adalah engagement rate. Kita akan bahas lebih lanjut tentang engagement rate di kelas berikutnya. Secara kualitatif, YouTube content creator bisa terbagi berdasarkan segmen topik konten mereka, seperti travel, fashion, beauty, finance, healthy lifestyle, sport, hobby, parenting, food, dan masih banyak lagi. Tiap segmen ini biasanya mewakili interest audiens atau penontonmu juga. Itulah kenapa segmen topik kontenmu jadi pertimbangan bagi brand yang ingin bekerja sama. Lalu ada istilah yang masih banyak kesalahan penggunaannya di masyarakat. Influencer dan KOL. Sebenarnya apa sih perbedaan keduanya? KOL atau Key Opinion Leader adalah orang yang dianggap pendapatnya valid karena mempunyai wawasan di bidang tertentu. Contohnya, Chef Arnold di bidang kuliner, Dr. Tompi di bidang kesehatan, atau Deddy Corbuzier di bidang sulap. KOL tidak harus aktif di sosial media, sementara influencer adalah akun sosial media yang memiliki banyak pengikut, followers, ataupun subscriber. Mereka membuat tren baru yang diikuti followersnya. Misalnya Komikazer, dia adalah seorang komikus yang mempopulerkan dunia komik ke Instagram. Lalu ada Tasya Farasya, dia adalah influencer makeup. Apapun makeup yang dipakai di kontennya, pasti penggemarnya pengen langsung pakai. Lalu Jennifer Bahdim,
dengan healthy lifestyle-nya yang diikuti oleh followers-followers di Instagram. Jadi, seseorang bisa jadi KOL saja, influencer saja, atau keduanya. Jika seorang content creator adalah KOL sekaligus influencer, kontennya pasti akan lebih powerful dan didengar oleh para pengikutnya. Itulah mengapa menyampaikan value yang dipercaya dan dikuasai penting bagi seorang content creator. Karena itu, setelah ini kita akan belajar lebih dalam tentang personal branding. Alright guys, I'm back. Valerie is here. Personal brand adalah citra yang kamu bentuk untuk dilihat orang lain. Siapapun dirimu, kamu pasti punya personal brand. Meskipun kamu tidak menyadarinya, orang di sekitar kamu pasti punya pandangan tentang kamu. Intinya, kamu pasti punya personal brand baik kamu menginginkannya atau tidak. Jadi, kenapa nggak sekalian membangun personal branding yang terbaik seperti yang kamu inginkan? Memiliki personal brand yang kuat dapat membantumu membentuk citra yang kuat di mata orang lain, terutama di tengah lautan pengguna sosial media yang lain. Sebagai content creator, memiliki personal brand yang kuat memungkinkan datangnya berbagai opportunity untuk mencapai suksesmu sendiri. Karena nantinya, personal brandmu akan tercermin di konten-konten yang kamu buat dan apapun yang kamu lakukan di sosial media. Contohnya, Raditya Dika. Personal branding yang dia buat adalah komedian dengan lawakan seputar percintaan dan kehidupan jomblo. Karena itu, konten yang ia buat salah satunya adalah series Malam Minggu Miko. Kalian sempat nonton nggak? Itu loh yang menceritakan kehidupan seorang jomblo akut yang susah cari pacar. Berawal dari situ, Radit mulai menerima tawaran proyek-proyek film layar lebar. Terus ada Brian Immanuel. Berawal dari video YouTube dengan personanya sebagai rapper anak komplek dengan gaya ala-ala hip-hop, kini karirnya menjulang dan sudah jadi musisi kelas dunia yang dikenal dengan julukan Rich Brian. Dirinya. Untuk jadi menonjol, yang kamu perlukan bukan menjadi yang paling baik di segala hal, tapi menjadi lebih unik dan lebih berbeda dari yang lainnya. Salah satu komedian ternama, Pandji Pragiwaksono, pernah bilang, sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Lalu, bagaimana menentukan personal brandmu sendiri? Salah satu cara yang paling mudah untuk menemukan personal brandmu adalah cari tahu dulu siapa dirimu di mata orang lain. Cari orang terdekatmu yang paling kamu percaya dan jujur, dan tanyakan orang seperti apa dirimu dari sudut pandang mereka. Bisa teman lama, bisa partner kerja, mantan bos, atau keluargamu sendiri. Yang bisa kamu tanyakan di antaranya, menurutmu aku orangnya seperti apa? Terus, sebutkan 3 kata yang paling menggambarkan diriku. Apa kelebihanku? Lalu, apa yang orang kenal dariku? Apa kekurangan yang aku miliki? Menurutmu, apa tantangan yang mungkin aku hadapi dengan kekurangan yang aku miliki? Jawaban yang kamu dapat adalah personal brandmu yang saat ini sudah terbentuk di mata orang lain. Setelah mengetahui bagaimana personal brandmu di mata orang lain, baru saatnya kamu menentukan kemana kamu akan mengarahkan personal brandmu ke depannya. Apa yang kamu mau pertahankan, dan apa yang mau kamu ubah. Inilah saat kamu menilai diri kamu sendiri. Ingat, kamu harus memiliki personal brand yang unik dan beda agar menonjol. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu sudah cukup unik dibandingkan orang lain untuk menemukan Hai, kembali lagi sama aku, Vero. Lanjut lagi. Sebagai YouTube content creator, pastinya kamu membuat konten untuk ditonton dan disukai orang lain, kan? Orang yang menonton konten-konten ini disebut target audience. Hubungan antara content creator dan target audience adalah simbiosis mutualisme, saling membutuhkan satu sama lain.
Target audiens membutuhkan konten yang kamu buat, dan kamu butuh target audiens untuk terus berkembang. Karena itu, mengenal target audiens sangat penting bagi seorang content creator. Dengan mengetahui target audiens, kamu bisa tahu bagaimana membuat konten yang disukai oleh target audiensmu untuk memperluas jangkauan kontenmu dan ketersampaian pesan. Halo, balik lagi sama aku, Valerie. Mengetahui platform dapat membantumu untuk mengoptimalkan fungsi dari setiap fitur ketika kamu bikin konten. Sekarang, kita akan bahas fitur-fitur dasar yang dimiliki oleh YouTube. Mari kita mulai dari homepage. Di kolom atas terdapat search bar untuk mencari konten, tombol upload video, notification untuk mengetahui update terbaru apa untuk akunmu, dan profile. Di bawah terdapat video-video yang bisa kamu pilih untuk ditonton. Di homepage, kamu bisa melihat konten yang recommended untukmu, yang dipilih secara otomatis oleh mesin berdasarkan konten-konten yang sudah kamu tonton sebelumnya. Misalnya, kamu sering menonton travel video. Recommended videomu akan berisi konten-konten traveling. Di homepage, kamu juga bisa melihat latest YouTube post. Lalu, kamu lihat di sebelah kiri, kamu bisa memilih page yang lagi trending. Jika dibuka, akan tampil konten-konten yang sedang trending berdasarkan negara atau topik tertentu. Para creator berlomba-lomba untuk masuk page ini setiap harinya dengan mengumpulkan viewer sebanyak-banyaknya. Lalu, berikutnya adalah page subscription. Jika dibuka, akan muncul konten-konten dari channel yang sudah kamu subscribe. Itulah mengapa penting untuk mengajak audiensmu untuk subscribe, karena mereka akan mendapatkan notifikasi jika kamu mengupload konten baru. Audiens yang subscribe cenderung lebih lama menonton kontenmu dibandingkan yang tidak. Kamu bisa melihat jumlah subscribermu di page channel kamu. Ini adalah page channel kamu. Di sini kamu bisa melihat jumlah subscriber, video-video yang sudah kamu upload, playlist, atau discussion. Ini adalah page yang pasti dilihat oleh audiens sebelum subscribe ke channel kamu. Jadi pastikan kamu mengaturnya sebaik dan semenarik mungkin. Lebih detailnya akan kita pelajari di kelas-kelas berikutnya. Lalu kita buka page video. Ini adalah page di mana pengguna menonton konten video di YouTube. Kamu bisa lihat di bawah video terdapat views, tombol like dan juga dislike, serta tombol share, plus kolom komen.